Shalom sobat. Sobat, kembali kita merenungkan Injil Matius. Sobat bisa baca perikop lengkapnya. Saya baca Injil Matius pasal 19 ayat 1 sampai 12 tentang perceraian. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Nah sobat, jadi melalui firman Tuhan ini kita bisa memahami bahwa tidak boleh kita menceraikan istri kita. Karena firman Tuhan berkata, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi kita harus setia kepada istri kita, kepada pasangan kita. Nah, oleh sebab itu kita harus melandaskan pernikahan kita dengan firman Tuhan. Nah, sobat ya, jangan asal-asal saja dalam pernikahan. Tapi seorang istri atau seorang suami harus sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dasar dari pernikahan kudus itu adalah firman Tuhan Yesus Kristus ya sobat ya. Nah jadi mari kita saling mengasihi antara suami dan istri. Dan kita juga harus meminta Tuhan Yesus Kristus selalu untuk hadir dalam pernikahan kita. Kenapa? Karena landasan dari rumah tangga adalah firman Tuhan, kasih Kristus. Nah, saya juga baca Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi seorang istri harus menghormati suami dan seorang suami harus mengasihi istri sama seperti dirinya sendiri. Oke sobat ya. Selanjutnya kita belajar dari Matius 19 ayat 13 sampai 15 tentang Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu.
Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Jadi bisa kita pelajari bahwa anak-anak yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Jadi mari kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena melalui ayat ini kita bisa belajar bahwa yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus, yang percaya kepadanya, akan mempunyai kerajaan sorga, memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Markus 16:16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dan Tuhan Yesus berkata di Yohanes 14:6 bahwa Tuhan Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesuslah jalan satu-satunya ke surga, kepada Bapa ya sobat ya. Dan Tuhan Yesuslah kebenaran dan hidup. Hanya Tuhan yang memiliki kebenaran dan hidup. Berarti jelas bahwa Yesus Kristuslah Tuhan yang membenarkan semua orang berdosa yang percaya kepadanya. Roma 3 ayat 23-24. Dan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang percaya kepadanya. Kita bisa juga pahami Yohanes 11 ayat 25 dan Roma 6 ayat 23 sobat ya.